Hingga pada hari Jumat 9 Mei 2025, Nurmaliza mendapati Alvaro berkirim pesan dengan wanita lain di ponselnya. Nurmaliza yang kesal pun langsung menuduh Alvaro berselingkuh dengan wanita tersebut. Namun, pada saat itu Alvaro membantah. Akan tetapi, pertengkaran di antara keduanya semakin memanas hingga dini hari. Bahkan hingga keduanya tidur dalam keadaan memendam emosi satu sama lain. Halo Sobat Pena, apa kabar hari ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan kembali membahas kejadian-kejadian mengerikan, kisah nyata yang terjadi di muka bumi ini. Nasib naas dialami oleh seorang wanita yang sedang hamil muda di Kabupaten Pulang Pisau, Kalimantan Tengah pada tahun 2025. Ia ditemukan tewas di pinggir jalan dalam kondisi yang mengenaskan. Tubuhnya mulai membusuk dengan luka jeratan di leher serta lebam di wajahnya. Ironisnya, pelaku ternyata adalah pacar korban sendiri. Pacar tersebut nekat menghabisi nyawa korban lantaran cemburu, sekaligus ketidaksiapan diri pelaku menghadapi tanggung jawab atas kehamilan korban. Bagaimana cerita lengkap dari kisah yang satu ini? Langsung saja kita bahas di Kata Pena. Warga digegerkan dengan penemuan mayat seorang wanita dalam kondisi mengenaskan di sebuah parit di Jalan Trans Kalimantan, tepatnya di Desa Garong, Kecamatan Jabiran Raya, Kabupaten Pulang Pisau, Kalimantan Tengah pada Senin 12 Mei sekira pukul 8 waktu Indonesia Barat. Sebelum kita mulai ke ceritanya, jangan lupa subscribe channel ini dan bagikan video ini ke teman-teman kalian. Cerita ini dibuat berdasarkan berita yang beredar dan diterbitkan oleh beberapa media publik yang aku sajikan dan aku rangkum dalam bentuk alur cerita. Kita mulai ceritanya. Jadi sobat, di kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah, tepatnya di salah satu indekos yang berada di Jalan Pramuka 51, Kelurahan Menteng, Kecamatan Jekan Raya, tinggallah seorang wanita bernama Nurmaliza. Pada saat itu, Nurmaliza berusia 29 tahun. Sebelum tinggal di wilayah tersebut, Nurmaliza berasal dari kawasan Flamboyan Bawah, Kelurahan Langkai, Kecamatan Pahandut, Kota Palangkaraya. Sebelumnya, Nurmaliza merupakan lulusan jurusan keperawatan dari Poltekkes Kemenkes Palangkaraya. Selama berkuliah sebelumnya, Nurmaliza dikenal cerdas dan aktif oleh rekan-rekannya, sehingga ia pun dapat langsung bekerja sebagai perawat atau apoteker di salah satu klinik swasta setelah lulus. Namun diketahui bahwa Nurmaliza pernah menikah dengan seorang pria bernama Reza. Setelah pernikahan tersebutlah Nurmaliza beralih profesi menjadi seorang ibu rumah tangga. Nurmaliza menjalani kehidupan rumah tangganya bersama Reza hingga dikaruniai 2 orang anak. Anak pertama mereka merupakan anak laki-laki yang berusia kurang lebih 5 tahun. Sementara anak keduanya sudah meninggal dunia pada usia 7 bulan. Namun sobat, hubungan keduanya tidak bertahan lama. Selama kurang lebih 7 tahun, hubungan Nurmaliza dan Reza kandas. Mereka pun resmi bercerai, meski tidak dijelaskan secara rinci alasan dibalik penceraian keduanya. Diketahui bahwa penceraian itu dilakukan secara baik-baik. Setelah bercerai, anak laki-laki mereka tinggal bersama ayah kandung Reza di wilayah Pekanbaru Riau. Sementara Nurmaliza tidak lagi tinggal bersama orang tuanya di wilayah Flamboyan, melainkan Nurmaliza hidup mandiri di wilayah Palangkaraya. Bagi lingkungan sekitarnya, Nurmaliza dikenal sebagai wanita yang tenang, lembut, dan pekerja keras. Akan tetapi, Nurmaliza cukup tertutup soal kehidupan pribadinya. Ia juga jarang berinteraksi dengan keluarganya yang berada di wilayah Flamboyan Bawah. Semenjak tinggal di wilayah Palangkaraya, Nurmaliza bertemu dengan sosok Alvaro Jordan Juageri atau yang sering disebut Alvaro. Pada saat itu, usia Alvaro lebih muda dari Nurmaliza, yaitu 23 tahun. Sehari-hari, Alvaro bekerja sebagai seorang barista di salah satu kafe terkenal yang berada di Jalan RTA Milono, Kelurahan Palangka, Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangkaraya. Tidak diketahui secara detail bagaimana keduanya bertemu hingga pada bulan April 2024, Nurmaliza pun mulai menjalin hubungan baru dengan Alvaro sebagai pacar. Seiring berjalannya waktu,
Hubungan Nurmaliza dan Alvaro pun semakin intens. Meski belum menikah secara resmi, keduanya tak jarang melakukan hubungan layaknya sepasang suami istri. Hingga pada bulan Desember 2024, Alvaro pun tinggal bersama Nurmaliza di indekosnya. Lalu, pada bulan Februari 2025, Nurmaliza diketahui tengah mengandung anak dari Alvaro yang pada saat itu usia kehamilannya masih muda. Semenjak itulah, bukannya malah semakin peduli lantaran ada dua nyawa sekaligus di tubuh kekasihnya, Alvaro justru membuat hubungan mereka diwarnai pertengkaran dan kekerasan fisik yang bahkan meregang dua nyawa sekaligus. Setelah mengetahui Nurmaliza sedang hamil muda, Alvaro justru bersikap seolah-olah tidak peduli. Nurmaliza dan Alvaro jarang sekali berkomunikasi dengan intens seperti sebelumnya. Alvaro malah lebih sering pergi keluar dengan alasan bekerja. Akan tetapi, ternyata Alvaro menyembunyikan sesuatu. Alvaro justru bermain-main dengan wanita lain di belakang Nurmaliza. Hingga akhirnya, Nurmaliza kerap memergoki Alvaro sedang berkomunikasi dengan wanita lain melalui ponselnya. Nurmaliza merasa dikhianati sehingga keduanya kerap bertengkar dan cekcok karena masalah kecemburuan dan komunikasi. Hingga pada hari Jumat 9 Mei 2025, Nurmaliza mendapati Alvaro berkirim pesan dengan wanita lain di ponselnya. Nurmaliza yang kesal pun langsung menuduh Alvaro berselingkuh dengan wanita tersebut. Namun, pada saat itu Alvaro membantah. Akan tetapi, pertengkaran di antara keduanya semakin memanas hingga dini hari. Bahkan hingga keduanya tidur dalam keadaan memendam emosi satu sama lain. Lalu, keesokan harinya, tepat pada hari Sabtu 10 Mei 2025, sekitar pukul 10 siang, keduanya masih menyimpan emosi satu sama lain. Pertengkaran pun kembali terjadi di kamar kos mereka. Saat itu Nurmaliza melihat Alvaro sedang bermain ponsel. Karena emosi, Nurmaliza pun mendekati Alvaro, mengambil ponsel yang Alvaro genggam secara paksa, lalu melemparkan ponsel tersebut hingga mengenai kepala Alvaro. Karena perlakuan Nurmaliza itulah Alvaro kehilangan kendali. Saat itu juga, Alvaro membalas dengan menampar pipi kiri Nurmaliza dengan kencang tanpa rasa bersalah sedikit pun. Nurmaliza pun menjerit kesakitan, lalu melihat wajah Alvaro dengan mata yang berkaca-kaca. Nurmaliza pun hanya berdiri mematung, tak menyangka dengan apa yang Alvaro lakukan. Namun ternyata Alvaro tidak berhenti di situ saja. Alvaro malah menjerat leher Nurmaliza dengan tangan kirinya dengan kencang, menghujam pelipis kiri Nurmaliza dengan tangan kanan, bahkan menampar wajah Nurmaliza tanpa ampun. Alvaro melakukan hal keji itu sambil mendorong tubuh Nurmaliza hingga Nurmaliza jatuh ke lantai dalam posisi terlentang. Ketika Nurmaliza jatuh, Nurmaliza pun berusaha menyelamatkan diri. Ia memberontak bahkan melawan. Namun Alvaro membukukan tubuhnya di atas tubuh Nurmaliza yang terbaring dan kembali menjerat leher Nurmaliza menggunakan kedua tangannya. Alvaro bahkan berusaha untuk menjerat jalan pernapasan Nurmaliza dengan menutup hidung dan mulutnya menggunakan salah satu tangannya. Sementara tangannya yang lain masih menjerat leher kekasihnya. Hingga tak berselang lama, Nurmaliza pun mulai kehilangan daya. Nurmaliza tidak dapat menyelamatkan diri dan berteriak untuk meminta pertolongan. Bahkan, ia kesulitan bernapas akibat jeratan dan bekapan yang diterimanya. Akhirnya, Nurmaliza pun mulai berhenti memberontak. Nyawanya dan anaknya seketika melayang di tangan kekasihnya sendiri. Melihat Nurmaliza sudah tidak bernafas lagi, Alvaro pun melepaskan jeratan dan bekapannya. Sesaat, ia terdiam dan mengatur nafasnya perlahan dan berusaha menenangkan dirinya. Alvaro bahkan membersihkan kamar kos tersebut hingga rapi dan merapikan posisi Nurmaliza tanpa menunjukkan kepanikan sedikit pun. Setelah melakukan tindakan kejamnya, Alvaro meninggalkan jasad Nurmaliza dan pergi bekerja seperti biasa. Ia pergi menggunakan mobil milik tempat bekerjanya menuju kafe. Dari siang hingga malam, Alvaro bekerja sebagai barista di kafe tersebut. Agar tidak dicurigai, Alvaro bersikap seolah tidak terjadi apa-apa. Setelah selesai bekerja sekitar pukul 10 malam, di malam harinya, Alvaro kembali ke kamar kosnya. Sepanjang perjalanan pulang sebelumnya, Alvaro sudah merencanakan untuk melarikan diri di malam itu juga. Ia pun mengangkat jasad kekasihnya ke dalam mobil. Alvaro menempatkan tubuh Nurmaliza di kursi depan samping kemudi. Tubuh Nurmaliza disandarkan dan dipasangkan sabuk pengaman agar tampak seperti orang tertidur hingga tetangga kos tidak curiga. Tetangga yang sempat melihat mengira Nurmaliza sedang tidur. Saat itu,
Alvaro mengemudi menuju jalan Trans Kalimantan, Kabupaten Pulau Pisau, yang mana jaraknya sekitar 70 km dari wilayah Palangkaraya. Di malam itu, ia berhenti di Desa Garung, Kecamatan Jabiren Raya, di area parit sepi di pinggir jalan. Di sana ia membuang jasad Nurmaliza ke dalam parit dan meninggalkannya. Setelah membuang jasad Nurmaliza, Alvaro melarikan diri ke arah Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Di perjalanan, Alvaro memesan tiket pesawat ke Yogyakarta untuk keesokan harinya. Alvaro berencana untuk bersembunyi di wilayah Yogyakarta. Lalu, sesampainya di bandara, Alvaro meninggalkan mobil tersebut di Bandara Syamsuddin Nor, Banjarmasin. Sementara itu, pada hari Senin, 12 Mei 2025, sekitar pukul 8 pagi, seorang warga Desa Garung mencium bau yang menyengat, yang mana berasal dari arah parit. Setelah didekati, ia melihat tubuh seorang wanita mengapung dalam kondisi yang mengenaskan. Tubuhnya dalam posisi miring di dalam parit yang dangkal. Wanita tersebut mengenakan kaos berwarna coklat yang sudah tersingkap hingga dada. Wajahnya bahkan sudah membengkak. Ia pun panik dan langsung memberitahu warga sekitar dan melapor ke pihak yang berwajib. Tak lama kemudian, Polres Pulau Pisau bersama tim Inafis Polda Kalimantan Tengah pun datang ke lokasi. Mereka langsung memasang garis polisi dan melakukan olah TKP. Dari hasil olah TKP, pihak kepolisian tidak menemukan bercak cairan merah di sekitaran parit, menunjukkan adanya dugaan korban dihabisi di tempat lain, lalu dibuang. Lalu, pihak kepolisian juga tidak menemukan adanya barang pribadi seperti tas, ponsel, dan identitas korban di sekitar lokasi tersebut. Tubuh korban masih mengenakan pakaian lengkap, kaos berwarna coklat dan celana hitam panjang, serta posisi tubuh korban telungkup sebagian dengan kepala menghadap ke air dan sebagian tertimbun oleh lumpur. Jasad wanita itu pun dievakuasi ke Rumah Sakit Bayangkara Palangkaraya untuk dilakukan otopsi dan diidentifikasi forensik melalui sidik jari, ciri fisik, dan pakaian secara pencocokan laporan orang hilang. Lalu berdasarkan hasil identifikasi, pihak keluarga Nurmaliza mengenali jasad tersebut berdasarkan pakaian terakhir yang dikenakan dan perhiasan anting logam kecil di telinga jasad Nurmaliza. Kemudian, Dr. Rika Brilianti, yaitu ahli forensik, memastikan identitas jasad tersebut sebagai Nurmaliza serta penyebab kematiannya akibat kekerasan tumpul di kepala dan bekapan di bagian mulut dan hidung. Saat dilakukan otopsi, ditemukan janin laki-laki berusia sekitar 4 bulan di rahim Nurmaliza. Pihak kepolisian pun segera melakukan penyelidikan awal. Mereka menelusuri aktivitas terakhir Nurmaliza, termasuk riwayat hubungan Nurmaliza selama Nurmaliza masih hidup. Lalu, pihak kepolisian pun memeriksa kamar kos miliknya. Di sana, kamar kos terlihat sangat bersih dan rapi. Barang-barang Nurmaliza juga masih lengkap. Akan tetapi, ponselnya hilang dan tidak ada mobil yang terparkir. Pihak kepolisian pun memeriksa keterangan saksi-saksi, termasuk tetangga Nurmaliza. Para tetangga mengaku tidak melihat Nurmaliza beberapa hari ini. Tetapi mereka melihat Alvaro membawa mobil dan tidak pernah kembali lagi ke kos hingga saat itu. Alvaro juga menghilang dan tidak aktif di media sosial. Pihak kepolisian pun melakukan pelacakan GPS dan data CCTV perjalanan mobil yang dikendari oleh Alvaro. Hasil pelacakan menunjukkan mobil tersebut terlihat meninggalkan Palangkaraya menuju arah Jabiren Raya. Setelah itu, mobil terdeteksi di Bandara Syamsuddin Nor, Banjarmasin. Rekaman CCTV bandara tersebut menunjukkan bahwa Alvaro turun sendirian dari mobil dan memasuki area terminal keberangkatan. Ia kemudian diketahui terbang ke Yogyakarta pada hari Minggu 11 Mei 2025. Pihak kepolisian pun melakukan koordinasi Polda Kalimantan Tengah dan Polda Daerah Istimewa Yogyakarta. Mereka melakukan pelacakan kepada Alvaro. Hingga pada hari Selasa 13 Mei 2025, Alvaro berhasil ditangkap di sebuah kafe yang berada di wilayah Sleman, Yogyakarta. Ternyata pada saat itu Alvaro sempat bekerja sementara di kafe tersebut. Saat ditangkap oleh pihak kepolisian, Alvaro tidak melawan dan langsung mengakui perbuatannya. Dalam pemeriksaan awal melalui video call dengan penyidik, Alvaro mengakui bahwa ia menjerat leher Nurmaliza dan membuang jasad Nurmaliza ke parit di pinggir jalan seorang diri. Berdasarkan pengakuannya tersebut, pihak kepolisian kemudian membawanya kembali ke Palangkaraya
untuk pemeriksaan lebih lanjut. Sementara itu sebelumnya, jasad Nurmaliza yang sudah dilakukan proses otopsi pun diserahkan kepada pihak keluarga. Jasad Nurmaliza dipulangkan ke rumah duka keluarga di wilayah Flamboyan Bawah, Kecamatan Pahandut, Kota Palangkaraya. Setibanya di rumah duka, suasana haru dan tangis langsung menyelimuti seisi rumah. Pihak keluarga tak kuasa menahan tangis atas kepergian Nurmaliza yang tiba-tiba. Mereka tak menyangka Nurmaliza yang hidup mandiri setelah bercerai di beberapa bulan terakhir justru malah meregang nyawa di tangan orang yang ia percayai selama ini. Pihak keluarga bahkan baru mengetahui Nurmaliza sedang hamil muda. Mereka merasa sangat terpukul dengan kabar duka tersebut. Hingga jasad Nurmaliza dimakamkan dengan layak, pihak keluarga dan warga setempat turut mengiringi proses pemakaman dengan haru dan masih diselimuti duka yang mendalam. Lalu sobat, mantan suami Nurmaliza yaitu Reza juga turut datang ke rumah duka. Ia menyampaikan duka cita yang mendalam atas kepergian mantan istrinya, terutama karena anak kandung mereka yang masih belia kini kehilangan ibu kandungnya. Karena adanya penemuan jasad Nurmaliza sebelumnya, dirinya turut dituduh terlibat dalam kasus tersebut. Akan tetapi hubungan Reza dengan Nurmaliza sudah berakhir baik-baik dan dirinya tidak terlibat dalam kasus yang meregang nyawa Nurmaliza dan bayi yang sedang dikandungnya. Di sisi lain, Alvaro diperiksa lebih lanjut oleh pihak kepolisian bersama dengan barang bukti yang diamankan, yaitu berupa mobil Toyota Avanza, pakaian korban, ponsel korban, hingga anting logam yang dipakai korban. Ia pun mengakui seluruh perbuatan kejinya terhadap Nurmaliza. Ia mengaku kesal dengan kecemburuan Nurmaliza yang menuduhnya berselingkuh dengan wanita lain. Namun, pihak keluarga juga menemukan adanya unsur perencanaan dalam perbuatan Alvaro karena dirasa Alvaro tidak ingin mempertanggungjawabkan kehamilan Nurmaliza. Akan tetapi, pihak kepolisian masih melakukan pemeriksaan lebih lanjut agar menemukan bukti yang cukup kuat untuk memastikan adanya unsur penghilangan nyawa yang lebih dari sekedar penganiayaan spontan. Atas perbuatan kejinya, Alvaro dijerat dengan pasal 340 KUHP tentang penghilangan nyawa berencana, subsidiar pasal 338 KUHP tentang penghilangan nyawa, subsidiar pasal 351 ayat 3 KUHP tentang penganiayaan yang menyebabkan kematian, serta pasal 181 KUHP tentang upaya menyembunyikan, memindahkan, atau menghilangkan jenazah dengan ancaman hukuman penjara 15 tahun hingga hukuman mati. Pihak keluarga Nurmaliza pun berharap agar pelaku diberikan hukuman seadil-adilnya, bahkan jika perlu hukuman mati, karena pihak keluarga menilai pelaku menyadari dan bahkan merencanakan ingin menghilangkan tanggung jawab atas kehamilan Nurmaliza pada saat itu. Hingga saat ini, pihak keluarga dan kerabat dekat Nurmaliza masih diselimuti duka yang mendalam. Tidak ada yang menyangka Nurmaliza meregang nyawa di tangan pacarnya sendiri hanya karena emosi sesaat dan ketidakmampuan pelaku untuk bertanggung jawab. Oh iya sobat, aku pengen kasih tahu nih, Kata Pena tergabung ke dalam program YouTube Shopping Affiliate. Nah, buat kalian yang lagi cari barang-barang yang menarik dan juga keren, aku punya beberapa rekomendasi produk buat kalian nih sobat. Kalau tertarik, langsung aja cek link produk di pojok kiri bawah untuk pembelian ya sobat.